Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uutsi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita setelah sebelumnya kita libur sejenak karena menunggu buku yang kita pakai sebagai pedoman untuk melanjutkan silsilah mustalah al-hadis. Dan di tahun kedua kita ini dalam mempelajari ilmu mustalah, kalau di di kurikulum teman-teman dia menjadi silsilah ketiga buku yang akan kita baca hari ini, yaitu Nuzhatun Nazar fi Tawdih Nukhbatil Fikr. Itu adalah silsilah ketiga. Adapun untuk tahun ajaran yang baru, dia nanti akan menjadi di silsilah yang keempat, sebagaimana telah tertulis di halaman awal dari buku teman-teman yang sudah dibagikan. Jadi untuk tahun ajaran yang baru tahun ini, itu dia berada di silsilah keempat. Adapun teman-teman yang telah lebih dahulu di tahun sebelumnya, dia berada di silsilah ketiga. Yang pertama adalah Syarah Mandhum al-Baiquniyah, kemudian kedua adalah Ikhtisar Ulumul Hadis, yang alhamdulillah telah kita selesai dari membaca kedua buku tersebut. Kemudian ketiga, di kesempatan kali ini, pertemuan perdana kita akan masuk ke silsilah ketiga bagi teman-teman, yaitu dengan membaca Nuzhatun Nazar fi Tawdih Nukhbati al-Fikr. Buku ini ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama terkemuka yang tentu tidak lagi samar bagi kita ya, dengan atas nama-nama beliau, atas keilmuan beliau. Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Mahmud ibn Hajar. Jadi lakop atau penyandaran Ibnu Hajar bukan kepada ayahnya, tapi ke kakek-kakeknya yang ke atas. Kemudian lakop beliau adalah Syihabuddin, dan kunyahnya adalah Abul Fadl. Kunyahnya adalah Abul Fadl. Dan tentu kita lebih sering mendengar nama beliau atau kita kenal dengan sebutan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Adapun gelar Al-Hafidh itu disematkan kepada beliau karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya kecepatan dalam menghafal sejak usia dini. Dan tidak, di masa kecilnya tidak berlalu hari-hari beliau kecuali dijalaninya dengan menghafal. Beliau dilahirkan di Mesir, di tepian sungai Nil, pada tanggal 22 Sya'ban tahun 773 Hijriyah. Tahun 773 Hijriyah atau sekitar 1376 Masehi. Tahun 1376 dalam kalender Masehi. Ayah beliau bernama Nuruddin, dan ayahnya ini juga dikenal dengan sifat-sifat yang baik, terkenal juga dengan perhatiannya terhadap ilmu. Ayahnya ini meninggal pada tanggal 23 Rajab tahun 777. Berarti usia berapa Ibnu Hajar? 4 tahun.
baru lagi menginjak usia 4 tahun, ayahnya sudah meninggal. Ataukah belum genap berusia 4 tahun, Ibnu Hajar telah menjadi seorang yatim. Bahkan di dalam biografi beliau disebutkan bahwa ibu beliau telah meninggal sebelumnya. Sebelum ayahnya meninggal, ibunya telah meninggal sebelum ayahnya. Jadi, jadilah beliau seorang, kalau istilah kita apa, yatim piatu. Yatim piatu. Adapun kalau istilah orang Arab, semua diistilahkan sebagai yatim. Sepeninggal kedua orang tua beliau, dia kemudian hidup dengan wasinya, seseorang yang diberi wasiat oleh ayahnya untuk mengurus atau agar merawatnya. Namanya adalah Zakiuddin Al-Khurubi. Zakiuddin Al-Khurubi. Inilah yang kemudian sepeninggal ayahnya, Ibnu Hajar kemudian merawat Ibnu Hajar. Beliau adalah seorang pedagang di negeri Mesir. Dan disebutkan juga bahwa Ibnu Hajar rahimahullah tidak memasuki maktabah, perpustakaan, kecuali usianya telah genap 5 tahun. Subhanallah. 5 tahun sudah masuk maktabah. Dan disebutkan di usia 7 tahun, atau ada juga yang menyebutkan di usia 9 tahun, beliau telah selesai dalam menghafal Al-Quran. Beliau telah selesai dalam hafalan Al-Qurannya. Dan juga di usia yang masih belia itu sangat dini, bukan sekedar menghafal Al-Quran, tapi juga menghafal beberapa atau berbagai matan-matan ilmiah. Di awal beliau menapaki jalan menuntut ilmu, yaitu di usia 12 tahun. Di usia 12 tahun. Berbagai cabang ilmu beliau telah mulai duduk dan untuk mempelajarinya. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecintaannya pada bidang ilmu hadis. Dan beliau bersungguh-sungguh dan banyak menghabiskan waktu dalam menggeluti ilmu hadis. Dan juga disebutkan bahwa beliau mulai fokus pada ilmu hadis di sekitar usia 20 atau 23 tahun. Ada yang menyebutkan 20 tahun, ada yang menyebutkan 23 tahun. Di situ jugalah mulai beliau melakukan rihlah, melakukan perjalanan menuntut ilmu di berbagai negeri. Banyak negeri yang beliau datangi untuk menuntut ilmu. Bahkan tak jarang di beberapa negeri didatangi berulang. Dan hampir tidak tersisakan dari buku-buku hadis kecuali beliau memiliki sanad yang bersambung hingga ke penulisnya. Jadi mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, Sunan Nabi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai dan lain sebagainya, beliau memiliki sanad yang diambil dari guru sampai kepada penulisnya. Dan disebutkan bahwa beliau banyak terpengaruh atau banyak mengambil ilmu hadis dari gurunya yang bernama Zainuddin Abul Fadl, sama kunyahnya ya, dan beliau Abdurrahman ibn al-Husain al-Iraqi. Ini guru Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala yang beliau banyak mengambil atau terpengaruh dari ilmu beliau. Ya, seorang yang terkenal dengan tulisan-tulisannya dalam ilmu hadis, terlebih lagi dalam Alfiyah beliau yang dikenal dengan Alfiyah al-Iraqi. Dan tidak hanya itu, Al-Iraqi juga bahkan memiliki karya tulis hampir di seluruh cabang ilmu. Guru beliau ini lah yang memberi izin kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk mengajarkan Alfiyah Al-Iraqi.
Jadi ya seperti itu, jika ada karya seorang guru kemudian kita belajar kepadanya, diberi izin untuk mengajar, maka sepantasnya atau sebaiknya kita mengajarkan buku tersebut, karena pada dasarnya ya kita telah mengambil ilmu dari buku tersebut, dan sepantasnya kita mengajarkannya. Kemudian juga beliau inilah Al-Iraqi yang pertama kali menyematkan gelar Al-Hafidh kepada Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Banyak kebaikan yang didapatkan oleh Ibnu Hajar dari gurunya Al-Iraqi, dan tidak sedikit dari murid-murid Al-Iraqi juga menjadi guru bagi Ibnu Hajar. Itu bentuk semangat beliau dalam menimba ilmu, dalam menuntut ilmu. Dan banyak lagi guru-guru beliau, diantaranya adalah Abul Hasan Al-Haythami, Ibnu Mulakkin, Sirajuddin Al-Buqaini, Izzuddin Ibnu Jama'ah, Majduddin Al-Fairuz Abadi, ini penulis kamus Al-Muhid, dan banyak lagi. Bahkan disebutkan dalam biografi beliau mencapai gurunya sekitar 730 orang guru. Cukuplah ini menjadi bukti akan semangatnya beliau dalam menimba ilmu, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Dan beliau sendiri, Ibnu Hajar rahimahullah, mengumpulkan nama dari guru-gurunya itu dalam sebuah buku yang berjudul Al-Majma' Al-Mu'assas lil Mu'jami Al-Mufahris. Beliau menulis sendiri, bahkan nama-nama gurunya dibuatkan daftar tersendiri untuk dituliskan bagi beliau. Dan dikenali juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah seorang ulama yang sangat telaten dalam menjaga waktunya. Beliau sangat semangat meneliti, membaca, mendengar, beribadah, menulis, memberi dan mengambil faidah, dan lainnya. Intinya tidak lepas dari waktunya kecuali sesuatu yang bermanfaat, kecuali digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Bahkan As-Sakhawi rahimahullah ta'ala berkata, beliau pernah mendengar, bahkan lebih dari sekali pernah mendengar Ibnu Hajar Al-Asqalani berucap bahwa beliau sangat takjub, kan takjub ya, heran. Ada orang-orang yang duduk tanpa memiliki kesibukan apapun. Maksudnya ya mungkin tidak membaca buku, tidak bekerja sama temannya, atau tidak, intinya dia sekedar duduk saja. Nah ini kata Ibnu Hajar sungguh sangat mengherankan orang-orang seperti ini. Kenapa bisa ada manusia seperti ini? Dan tidaklah Ibnu Hajar rahimahullah duduk di rumahnya kecuali ada buku yang menemani beliau. Ada buku yang menemani beliau. Suatu waktu beliau meminta mushaf Al-Quran. Beliau lalu membacanya. Tatkala melewati sebuah ayat yang salah dalam cetakannya, beliau langsung memberi catatan di tepian kitab yang benarnya demikian dan demikian. Ini menunjukkan bahwa kuat hafalannya, saking kuat hafalannya. Walaupun dengan kuatnya hafalannya, tetapi masih tetap mengambil buku untuk dibaca, masih tetap mengambil mushaf untuk dibaca. Ini bukti bahwa kuat dan kokohnya hafalan beliau. Dan beliau juga adalah seorang ulama yang memiliki banyak karya tulis, orang yang produktif dalam menulis, banyak sekali karyanya. Di antaranya adalah Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, ini buku yang lumayan besar, tebal, berjilid-jilid. Juga di sana ada Al-Isabah fi Tamyizi As-Sahabah, buku tentang biografi sahabat. Ada juga Tahdhib Al-Tahdhib, buku tentang rawi juga. Lisanul Mizan
ada buku yang di hadapan kita ini, Nuzhatun Nazar fi Taudihi Nukhba Al-Fikar. Jadi sudah dua buku, Nuzha dengan Nukhbah. Kemudian yang juga kita tidak samar lagi buku beliau, yaitu Bulughul Maram. Bulughul Maram min Adillati Al-Ahkam. Sekaligus menunjukkan bahwa beliau adalah selain dari ahli hadis juga ahli fikih. Banyak lagi karya-karya beliau yang beliau tulis. Bahkan disebutkan bahwasanya lebih dari 200 karya tulis, bukan 200 jilid, 200 karya tulis. Fathul Bari saja sudah berapa jilid, belum buku-buku yang lain. Jadi ada 200 judul, mulai dari yang ringkas seperti matan dari buku yang akan kita baca, yaitu Nukhbatu Al-Fikar, hingga yang berjilid-jilid semisal Fathul Bari secara Sahih Bukhari. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi beliau dengan karya-karya tulis yang hebat dan bahkan diterima hingga hari ini setelah berabad-abad sepeninggal beliau. Bayangkan, hingga hari ini sudah berapa abad? Beliau lahir 773, sekarang 1447. Jadi berapa itu? Sekitar 7 abad ya? 6 atau 7 abad. Hingga hari ini buku beliau masih dipelajari, buku beliau masih dikaji. Dan tidak diragukan lagi bahwa banyak pujian-pujian para ulama yang ditujukan kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pujian-pujian tersebut bahkan datang dari guru-guru beliau sendiri, teman semasanya juga, para muridnya, bahkan hingga hari ini tak lepas pujian baginya dari para ulama. Kebanyakan pujian yang ditujukan kepada beliau itu berupa kuat dan kokohnya hafalan beliau, kehebatan beliau dalam menghasilkan karya tulis, akhlak-akhlak yang indah, dan lain sebagainya. Bahkan guru beliau Al-Iraqi rahimahullah pernah berhikayat tentang Ibnu Hajar. Beliau berkata bahwa telah terhasilkan ilmu yang sangat melimpah dalam waktu yang singkat. Yang dimaksudkan adalah Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Bahkan dalam buku biografi yang ditulis oleh muridnya As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala, beliau menulis buku biografi khusus untuk membahas tentang kehidupan Ibnu Hajar yang berjudul Al-Jauhar wad-Durar fi Tarjamati Syekhul Islam Ibnu Hajar. Disebutkan dalam buku tersebut lebih dari 70 halaman yang memuat pujian-pujian para ulama kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan beliau tidak hanya menonjol dalam ilmu hadis, banyak bidang ilmu yang beliau tekuni, yang beliau ahli di dalamnya, dan tidak samar bahwa terlebih lagi dalam ilmu hadis. Banyak orang yang mendatangi beliau dari berbagai negeri guna belajar di sisinya. Ada yang datang dari Syam, Mesir, Makkah, Baghdad, dan selainnya. Mereka datang dari seluruh latar belakang mazhab. Tidak ada mazhab tertentu, Hanifiyah, Malikiyah, Hambaliyah, Syafi'iyah. Dan murid beliau As-Sakhawi tadi yang menulis buku biografi Ibnu Hajar, beliau mengumpulkan lebih dari 600 nama-nama orang yang belajar kepada Ibnu Hajar. Dan beliau rahimahullah meninggal pada tanggal 28 Dzulhijjah tahun 805
Hijriah. Yaitu di usia berapa tadi? 773, 852. 73 tahun. Meninggal di usia 73 tahun, yang sebelumnya beliau tertimpa sakit, tertimpa penyakit yang bahkan sulit baginya untuk sekedar berwudu saja sulit, saking beratnya sakit yang dia rasakan. Dan di hari beliau meninggal, duka menyelimuti orang-orang di wilayahnya. Bahkan perdagangan di pasar dihentikan, saking besarnya pengaruh beliau. Jenazah beliau digotong atau dikerumuni oleh puluhan ribu. Inilah asar dari ilmu. Kadang kita tidak, mengapa kita tidak dikenal misalkan, atau kita tidak punya sesuatu yang mewah misalkan, tidak apa-apa. Kita ketika fokus terhadap ilmu, cukuplah itu menjadi sesuatu yang sangat mewah di sisi kita, yang orang-orang tidak melirik padanya. Dan bahkan dinukil mencapai lebih dari 50.000 orang yang membawa jenazah beliau. Bahkan seorang ulama, Al-Baqai, berkata bahwa di hari sepeninggalnya Ibnu Hajar rahimahullah adalah hari yang sangat menyedihkan, bukan hanya bagi kaum muslimin, tapi bagi non-muslim pun merasakan kesedihan setelah sepeninggal beliau. Dan diketahui juga bahwa beliau adalah seorang khotib di masjid-masjid besar. Beliau juga seorang qadi, seorang hakim yang tentunya menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Jadi wajar jika sepeninggal beliau banyak yang merasa bersedih, bahkan dari kalangan non-muslim sekalipun. Sebagai penutup dari biografi beliau disebutkan sebuah kisah yang menakjubkan yang dinukil dari salah seorang murid beliau, As-Sakhawi, yang menulis buku biografi beliau, bahwa Qadil Qudha Al-Badr Ibn At-Tanasi Al-Maliki berkata pada As-Sakhawi, menceritakan sebuah kisah yang terjadi padanya dengan Ibnu Hajar. Dia ceritakan kepada As-Sakhawi. Kata Al-Badr, saya datang pada Ibnu Hajar suatu waktu untuk membacakan hadis padanya. Ini kebiasaan para penuntut ilmu terdahulu. Mereka datang kepada gurunya untuk membacakan hadis. Datang di hadapan Ibnu Hajar di maktabah membacakan hadis kepada Ibnu Hajar. Dipersilahkan untuk baca, tapi Ibnu Hajar rahimahullah itu dalam keadaan terus menulis sambil siapa tadi Al-Badr ini membaca hadis, Ibnu Hajar sambil terus menulis. Maka otomatis siapa namanya Al-Badr merasa, bagaimana ini, saya datang jauh-jauh untuk membacakan hadis, tapi Ibnu Hajar menulis saya terus kayak dicueki gitu kan, padahal sudah disuruh membaca, tapi tetap dibaca. Maka dalam keadaan seperti itu, Al-Badr membaca tetap hadis, kemudian Ibnu Hajar terus menulis. Bukan yang dibacakan yang ditulis, dia menulis permasalahan lain. Maka si Al-Badr ini sengaja membaca hadis yang salah. Untuk mengetahui apakah
Ibnu Hajar ini memperhatikan saya atau tidak? Akhirnya ketika Al-Badr membaca hadis yang salah, sengaja dibacakan hadis yang salah, Ibnu Hajar dalam keadaan menulis, seketika itu beliau langsung mengangkat kepalanya, kemudian disuruh ulangi bacaan. Apa artinya? Artinya adalah Ibnu Hajar sambil menulis, tapi dia masih bisa mendengarkan dan memahami apa yang dibilang. Ketika salah, disuruh ulangi. Padahal Ibnu Hajar menulis bukan apa yang disampaikan dari Al-Badr tersebut. Kemudian kata Al-Badr, saya mengulanginya dan saat itu pula saya sadar bahwa beliau tidaklah lalai dari apa yang saya bacakan. Subhanallah. Inilah di antara kehebatan dari beliau rahimahullahu taala. Adapun rincian yang lebih dan mendetail tentang biografi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah Al-Asqalani dapat dibaca pada buku yang kita telah sebutkan tadi, Al-Jauhar wa Durar fi Tarjamati Syekhul Islam Ibnu Hajar, karya muridnya Syamsuddin Muhammad ibn Abdurrahman As-Sakhawi. Dan apa yang kita bacakan dari biografi beliau hari ini itu sebagian besarnya diringkas dari buku tersebut. Kemudian tentang buku yang akan kita pelajari insyaallah adalah Nuzhatun Nazar fi Taudih Nukhbati Al-Fikar. Jadi ini adalah merupakan syarah, Nuzhatun Nazar merupakan syarah dari buku beliau sebelumnya, yaitu Nukhbatul Fikar, di mana Nukhbatul Fikar ini adalah terhitung atau teranggap sebagai ikhtisar atau ringkasan dari buku Ibnu Salah, Muqaddimah Ibnu Salah, Ma'rifati Anwa'i Ulumil Hadis. Kemudian sebab dituliskannya nukhbah ini, asal dari nuzha, adalah permintaan dari sebagian teman-teman beliau untuk meringkas dari pembahasan ilmu hadis. Dan setelah diringkas, jadilah nukhbah al-fikar. Kemudian diminta lagi untuk menjelaskan lagi dari nukhbatul fikar. Maka jadilah buku yang ada di hadapan kita dan akan kita pelajari, yaitu Nuzhatu An-Nazar fi Taudihi Nukhbati Al-Fikar. Sebagian besarnya telah kita pelajari, tidak asing lagi bagi kita istilah-istilah yang akan disebutkan karena telah berlalu bersama kita dua buku sebelumnya, yaitu Syarah Manzum Al-Baikuni dengan Ikhtisar Ulumul Hadis. Adapun Ikhtisar Ulumul Hadis juga merupakan ringkasan dari buku Muqaddimah Ibnu Salah. Dan asal dari buku ini juga teranggap atau terhitung dari ikhtisar atau ringkasan dari Muqaddimah Ibnu As-Salam. Buku ini sangat bagus sekali, banyak menjadi perhatian para ulama, yang itu menunjukkan bahwa buku beliau ini diterima. Bahkan susunannya mudah difahami. Insyaallah akan kita insyaallah kita akan mulai baca di pertemuan berikutnya, masuk ke dalam Muqaddimah Al-Muallif, kemudian seterusnya biidnillahi ta'ala. Adapun di buku yang kita bagikan untuk teman-teman berarti sudah berlalu setengahnya. Kita mulai di halaman 552. Kemudian metode belajar kita sama seperti sebelumnya ya, ada yang baca, kemudian terjemah. Nah, ini sudah lebih mudah, insyaallah, karena ya teman-teman sudah lewati dua buku sebelumnya yang memang sudah mencakup dari pembahasan yang ada di Nuzha, kecuali nanti di pembahasan Dawabit itu dia pembahasan khusus
tersendiri lagi, dan insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa berada di atas jalan menuntut ilmu dan mengikhlaskan niat-niat kita. Jadi mulai besok ya insyaallah kita mulai baca dari mukaddimah, menulis, kemudian hingga seterusnya, dan caranya seperti sebelumnya, ada yang baca kemudian terjemah, ada yang butuh kita jelaskan, kita jelaskan sedikit biidnillahi ta'ala. Baik, terakhir jangan lupa teman-teman untuk selalu menyisipkan di dalam doa teman-teman kepada para muhsinin yang hingga hari ini masih alhamdulillah Allah gerakkan hati mereka untuk membantu kita dalam proses belajar mengajar di rumah bahasa Arab. Dan buku yang kita pegang saat ini adalah di antara bentuk kebaikan hati dari mereka. Maka sepantasnya kita untuk senantiasa mendoakan mereka di atas kebaikan-kebaikan. Baik, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita di esok hari. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.